Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Farisi Salsabila dengan NIM D1A1200001 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan review skripsi dari tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang review skripsi, yaitu pada bagian A, informasi skripsi. Yang pertama, judul skripsi. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha perikanan sistem keramba jaring tancap di Kota Kendari. Yang kedua, instansi dari Universitas Halu Oleo. Yang ketiga, nama penyusun oleh Sardianti. Dan yang keempat, tahun 2022. 5. Deskripsi singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi usaha perikanan sistem keramba jaring tancap di Kota Kendari. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2021 hingga bulan Maret 2022 di Kota Kendari dengan jumlah sampel secara keseluruhan yaitu 36 responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Adapun hasil analisis penelitian ini yaitu faktor produksi luas keramba, bibit, pakan, dan tenaga kerja yang berpengaruh nyata terhadap produksi usaha perikanan sistem keramba jaring tancap di Kecamatan Namboh, Kota Kendari. Judul penelitian. Kelebihan dari judul penelitian tersebut yaitu pada judul yang diangkat oleh peneliti cukup menarik karena membahas mengenai produksi usaha perikanan sistem keramba jaring tancap di Kecamatan Namboh, Kota Kendari yang tentu saja akan memberikan ilmu pengetahuan dan juga wawasan baru kepada para pembaca, terutama bagi para nelayan, dan agar bisa dibuat penelitian lanjutan, serta kelebihannya penggunaan variabel dalam judul skripsi sudah terpenuhi karena telah menggunakan 3 variabel sebagaimana terdapat pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Sedangkan kekurangannya, pada judul skripsi tersebut tidak terdapat kekurangan karena penulisan judul tersebut telah sesuai oleh pedoman penulisan skripsi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Bagian abstrak. Kelebihan dari abstrak skripsi tersebut yaitu dapat dikatakan telah sesuai dengan judul serta pembahasan yang disajikan oleh peneliti sesuai, yaitu panjang abstrak tidak lebih dari 1 halaman atau 200 sampai 250 kata dan hanya terdiri dari paragraf, serta telah terdapat 3 kata kunci yaitu produksi, keramba, dan jaring tancap. Hal ini telah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Selanjutnya, kekurangan pada abstrak tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu ditemukan adanya kekurangan yaitu nama penulis tidak dituliskan dengan huruf besar atau kapital karena pada panduan skripsi telah jelas disebutkan bahwa nama penulis diketik dengan huruf besar dengan cetak tebal yang dimulai dari batas kiri. Bagian bab 1 pendahuluan terdapat 1.1 latar belakang. Kelebihan dari latar belakang yaitu telah menjelaskan secara menyeluruh dan sesuai dengan topik yang telah dipilih. Paragraf pertama dan kedua menjelaskan secara umum mengenai potensi perikanan di Indonesia, dan paragraf selanjutnya telah terperinci pada wilayah Kota Kendari khususnya pada Kecamatan Namboh yang membudidayakan ikan kue dengan menggunakan keramba jaring tancap. Serta di latar belakang, peneliti memaparkan tabel jumlah rumah tangga perikanan budidaya menurut kecamatan dan jenis budidaya di Kota Kendari. Hal ini
agar mempermudah pembaca dalam menganalisisnya. Selanjutnya, kekurangan pada latar belakang dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu terdapat penulisan kata yang salah pada kalimat ketiga paragraf pertama, yaitu kata no hayati seharusnya non hayati. Dan pada paragraf kedua kalimat ketiga juga terdapat penulisan yang salah, yaitu kata prospek seharusnya kata prospek. 1.2 Perumusan masalah. Kelebihan dari perumusan masalah yaitu rumusan masalah telah sesuai dengan topik yang dipilih dan dibahas oleh peneliti, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha perikanan sistem keramba jaring tancap di Kota Kendari. Adapun kekurangan pada perumusan masalah skripsi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada perumusan masalah, di akhir kalimat tidak disertakan dengan tanda baca. Hal ini harus sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Pertanian, yaitu perumusan masalah harus dinyatakan secara tegas sebagai titik tolak penelitian berupa kalimat tanya yang memuat tentang fenomena yang akan diteliti sebagai akibat adanya kesenjangan teori dan realitas. Berikutnya 1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian. Kelebihan dari tujuan dan kegunaan penelitian skripsi ini yaitu peneliti menjabarkan dengan jelas kegunaannya, baik kegunaan bagi pelaku usaha, bagi pemerintah Kota Kendari, maupun bagi peneliti selanjutnya. Adapun kekurangan pada tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Bagian kegunaan penelitian, yaitu bagi pelaku usaha, terdapat penulisan kata yang salah atau penulisan kata yang typo. Kata yang salah tersebut yaitu kata sistem keramba jaring tancap. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Terdapat 2.1 deskripsi teori. Kelebihan dari deskripsi teori yaitu peneliti memaparkan teori-teori yang terperinci dan jelas mengenai perikanan budidaya, keramba jaring tancap, ikan kue, produksi, faktor yang mempengaruhi produksi, dan analisis regresi Cobb-Douglas, dan juga disertakan dengan gambar ikan kue agar pembaca dapat mengetahuinya. Adapun kekurangan pada deskripsi teori tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Terdapat penulisan kata yang salah ketik atau typo pada 2.1.1 paragraf kedua, yaitu kata selahraga seharusnya olahraga. Pada bagian 2.1.4 terdapat dua paragraf yang kurang efektif dan tidak memenuhi syarat dalam penulisan paragraf, yaitu tidak terdiri dari 2 kalimat per paragraf, dan peneliti juga banyak menggunakan kata dalam pengutipan pendapat para ahli. Bagian 2.2 penelitian terdahulu. Kelebihan dari penelitian terdahulu skripsi ini yaitu banyak mencantumkan pendapat para ahli mengenai teori budidaya perikanan sistem keramba jaring tancap sehingga mudah untuk membandingkannya. Adapun kekurangan pada penelitian terdahulu skripsi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Peneliti banyak menyajikan pendapat dari penelitian terdahulu, yaitu 10 tahun terakhir yang membuat data skripsi kurang terbarukan dan terupdate. Dan yang terakhir, pada bagian 2.3 kerangka berpikir. Kelebihan dari kerangka berpikir yaitu penjabaran kerangka pikir penelitian mudah dipahami karena disertai dengan bagan kerangka pikir yang jelas dan lengkap, dan telah benar dalam penulisan kata asing, yaitu input dan output yang dimiringkan. Sedangkan pada kekurangan kerangka berpikir, tidak terdapat kekurangan dan telah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Pertanian. Berikutnya, bab 3 metode penelitian. Bagian-bagian dari metode penelitian yaitu yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 yang bertempat di Kecamatan Nambo, Kota Kendari.
Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh petani usaha perikanan keramba jaring tancap di Kecamatan Nambo, Kota Kendari. Dan metode penarikan sampel yaitu teknik simple random sampling sebanyak 36 responden. Dan yang ketiga, jenis dan sumber data. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Yang keempat, teknik mengumpulkan data. Terdapat 3 teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kelima, variabel penelitian. Yang pertama, identitas responden, yaitu nama, umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dan pengalaman bekerja sebagai petani jaring tancap. Yang kedua, faktor produksi berupa luas keramba, bibit, pakan, dan tenaga kerja. Dan yang keenam, konsep operasional. Konsep variabel penelitian ini yaitu responden, petani, umur, pendidikan, pengalaman berusaha, jumlah tanggungan keluarga, keramba jaring tancap, ikan kue, luas keramba, bibit, pakan, tenaga kerja, dan produksi. Yang kelima, analisis data. Faktor yang mempengaruhi produksi pada usaha keramba jaring tancap di Kota Kendari dianalisa dengan menggunakan rumus regresi linear berganda yaitu Y sama dengan B0 kali X1 B1 kali X2 B2 kali X3 B3 dikali X4 B4 dikali E. Dan untuk memudahkan pendugaan, maka persamaan tersebut ditransformasikan dalam bentuk fungsi Cobb-Douglas, yaitu ln Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah E. Kelebihan dari metode penelitian skripsi tersebut yaitu telah sesuai dengan pedoman skripsi Fakultas Pertanian, di mana telah menjelaskan secara jelas lokasi penelitian dan alasan memilih Kecamatan Nambo, Kota Kendari sebagai lokasi penelitiannya. Populasi dan penarikan sampel penelitian ini telah sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggunakan teknik simple random sampling, dan teknik pengumpulan data diuraikan sesuai jenis dan sumber data penelitian, yang telah lengkap dijelaskan dari mana sumber diperolehnya data tersebut, responden dan faktor-faktor produksinya. Konsep operasional dipaparkan secara lengkap, membuat pembaca dapat lebih memahaminya. Dan yang terakhir, yaitu analisis data yang disajikan oleh peneliti sangat jelas dengan adanya rumus regresi nonlinear berganda, sehingga mempermudah dalam pendugaan dan menganalisis data penelitian. Adapun kekurangan pada metode penelitian skripsi tersebut terdapat pada gambar berikut ini. Kekurangan metode penelitian terdapat pada bagian analisis data, yaitu pada penulisan pendapat para ahli yang berada di bagian akhir rumus atau formula uji T. Seharusnya pengutipan pendapat para ahli tersebut berada di awal paragraf dan penulisan yang benar adalah Sujana tahun 1996 dalam Juslan tahun 2008. Berikutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Kelebihan dari hasil dan pembahasan pada skripsi tersebut yaitu peneliti menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian dengan sangat rinci dan lengkap, yang memuat letak geografis dan luas wilayah Kecamatan Nambo, serta keadaan iklim dengan menyajikan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 sampai tahun 2021, dan gambaran penduduk Kecamatan Nambo dengan disertai tabel jumlah penduduk di Kecamatan Nambo, Kota Kendari pada tahun 2021. Hasil dan pembahasan skripsi sudah sangat jelas dan baik, serta data penelitian disajikan dalam bentuk tabel yang lengkap dengan keterangannya. Hal ini mempermudah para pembaca untuk memahaminya tanpa harus mengacu ke teks atau naskah. Dan juga data yang peneliti sajikan merupakan data yang benar-benar diperoleh oleh peneliti dari hasil penelitiannya, serta pembahasan skripsi ini telah memuat perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah disajikan. Sedangkan
Kekurangan pada hasil dan pembahasan pada skripsi tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Hasil dan pembahasan terdapat penulisan yang salah atau penulisan yang typo, yaitu di bagian penulisan subbab 4.1.4 saran dan prasarana. Seharusnya penulisan yang benar yaitu 4.1.4 sarana dan prasarana. Berikutnya bab 5 kesimpulan dan saran. Adapun kelebihan dari kesimpulan dan saran tersebut yaitu kesimpulan skripsi telah jelas memaparkan inti dari keseluruhan hasil penelitian dan menyimpulkan semua jawaban rumusan masalah yang telah peneliti jabarkan di bagian hasil dan pembahasan. Dan kesimpulan dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Adapun saran skripsi ini sudah sangat bagus karena disajikan secara detail bagi subjek penelitian, yaitu petani perikanan sistem keramba jaring tancap di Kota Kendari, pemerintah, dan peneliti yang selanjutnya berdasarkan kegunaan penelitian tersebut. Adapun kekurangan pada kesimpulan dan saran dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kekurangan kesimpulan skripsi ini yaitu peneliti menyimpulkan hasil penelitian dengan paragraf, bukan per poin atau bagian. Hal ini membuat pembaca sulit untuk memahaminya. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Kelebihannya yaitu daftar pustaka disusun secara abjad dan penulisan nama, tahun, judul, serta tanda baca telah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak ditemukan adanya kekurangan karena telah sesuai dengan pedoman Fakultas Pertanian. Baik, itulah tadi hasil review skripsi yang telah saya jabarkan oleh skripsi Sardianti Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.